Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, dengan saya Septia Eka Prida di sini. Hari ini kita akan membahas akuntansi keuangan dengan submaterinya pengelolaan dana kas kecil metode impres atau tetap. Kompetensi dasarnya untuk pengetahuan, menganalisis pembentukan kas kecil dengan IPK, menguraikan pengertian kas kecil, menganalisis sistem pengelolaan kas kecil. Sedangkan untuk keterampilan, melakukan pencatatan kas kecil dengan IPK, mengelola administrasi dana kas kecil dengan metode impres atau tetap, dan melakukan perhitungan mutasi dana kas kecil menggunakan metode impres. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan dapat menguraikan pengertian kas kecil, menganalisis sistem pengelolaan kas kecil, mengelola administrasi dana kas kecil menggunakan metode impres, melakukan perhitungan mutasi dana kas kecil menggunakan metode impres dengan benar, kreatif, dan inovatif secara mandiri, santun, teliti, dan tanggung jawab. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar cek, kwitansi, nota. Gambar-gambar ini merupakan bukti transaksi yang biasanya memang diperlukan dalam pengelolaan dana kas kecil tentunya. Dalam melakukan transaksi bisnis, perusahaan tidak selalu mengeluarkan dana besar untuk membayar sesuatu, namun tanpa disadari, ternyata perusahaan juga dapat mengeluarkan uang dengan nominal yang kecil tetapi dengan kuantitas yang banyak. Nah, kas kecil atau petty cash adalah dana dalam jumlah kecil yang memang dikhususkan perusahaan untuk dipakai membayar pengeluaran kecil. Umumnya, penyiapan dana tersebut dilakukan untuk menangani transaksi mendadak maupun rutin, sehingga perlu disiapkan uang tunai. Apa sih tujuan dibentuk kas kecil? Jadi kas kecil ini tujuannya satu, menghindari prosedur pengambilan dana yang tidak efisien serta tidak ekonomis saat terdapat pengeluaran mendadak dengan nominal yang terbilang kecil. Kedua, memudahkan karyawan agar dapat melakukan pelayanan yang maksimal tapi mengalami masalah di sejumlah hal. Dengan begitu, petty cash ini mampu memenuhi kebutuhan guna memberikan pelayanan sehingga relasi pihak mitra dengan perusahaan bisa terjaga. Ketiga, mempercepat proses realisasi dari sebuah kegiatan yang memerlukan dana secara mendadak. Yang keempat, mampu mengatasi kendala perlengkapan maupun kebutuhan kantor dan bisnis yang telah habis namun harus dipenuhi kembali dengan segera. Ada dua metode dalam pengelolaan kas kecil. Metode yang pertama adalah metode tetap atau impres fund system. Pada metode ini, jumlah dana pada rekening atau kas kecil akan tetap sama. Perubahan yang terjadi dalam kas tersebut akan langsung digantikan dengan sejumlah dana yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Sebagai contoh, 1 minggu atau 1 bulan sekali. Metode kedua adalah metode fluktuatif atau fluctuating fund system. Jumlah petty cash dalam metode ini ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain, metode ini membolehkan nominal dana pada kas kecil untuk berubah dari nominal awalnya atau saat pertama kali disiapkan. Oke, metode pengelolaan kas kecil yang akan kita pelajari hari ini adalah metode impres atau tetap. Metode pembukuan kas kecil dalam metode ini jumlahnya akan selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya di buku jurnal kas kecil, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Ciri-ciri metode ini, yang pertama, bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Yang kedua, pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan, sehingga jumlah dananya kembali pada jumlah yang ditetapkan semula. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan dalam metode ini. 1. Pembentukan dana kas kecil dimulai dengan pemegang kas yang diberi sejumlah uang tunai. Nantinya untuk pembayaran atas pengeluaran yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. 2. Dana kas kecil dipergunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Dan 3. Setelah dana kas kecil hampir habis, kasir akan membentuk kembali dana kas kecil, mengisinya sebesar jumlah nominal pengeluaran yang terjadi. Pada saat kas kecil pertama kali dibentuk, pemegang saham akan menerima bukti kas keluar dari bagian utang yang digunakan sebagai dasar pencatatan penerimaan kas kecil. Atas transaksi ini, jurnal yang akan dicatat dengan metode impres adalah kas kecil di debit dan kas di kredit. Sedangkan mutasi dana kas kecilnya adalah pembentukan dana kas kecil di debit. Pada pengelolaan kas kecil dengan metode impres, pemegang dana kas kecil tidak perlu melakukan penjurnalan atau
atas transaksi pemakaian dana kas kecil, tetapi hanya mengumpulkan bukti-bukti transaksi pengeluaran dan melakukan pencatatan mutasi dana kas kecil. Bukti transaksi berupa nota kontan atau kwitansi dengan pencatatan pembelian di kolom kredit. Sedangkan untuk pengisian kembali dana kas kecil setelah melakukan pengajuan dana kas kecil kepada bagian keuangan dan menerima dana kas kecil tersebut, pemegang dana kas kecil harus melakukan pencatatan jurnal dan mutasi dana kas kecil. Pencatatan jurnalnya pengeluaran di debit dan kas di kredit, sedangkan mutasi dana kas kecilnya pengisian kas kecil di debit. Berikut ada studi kasus yang harus kalian pecahkan dengan kelompok kalian. Pada tanggal 1 Maret 2020, PT MDI membeli sejumlah perlengkapan kantor seharga Rp200.000 secara tunai. PT MDI menggunakan cek untuk pembayaran transaksi di atas. Menurut pendapat Anda, apakah pembayaran menggunakan cek untuk transaksi tadi sudah tepat? Jika iya, kemukakan alasannya. Jika tidak, bagaimana seharusnya PT MDI mengelola kasnya untuk pembayaran dengan jumlah relatif kecil seperti transaksi di atas? Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada yang bertanya, silahkan menghubungi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.